Lalu di Ya, halo. di Star Ring. Ibu Karolin gimana, Ibu Karolin? Halo, Ibu Karolin. Halo, selamat malam, Pak. Oke, gimana? Sudah ready ya? Yes, Pak. Rekaman sama Pak Ludi. Pak Ludi Nanti di itu Backupnya sama Pak Adrian. di atas, nggak Pak. ada recording untuk Webex-nya sendiri. Ya. Yang nanti Ibu Teh Umi yang itu. Ya. Diklik dulu di Star-nya. Ya, bentar. Nanti Assalamualaikum Pak Daan. Ya. Ya, Waalaikumsalam Pak Ilham. Udah nemu belum Pak Ludi? Ini baru mau mulai. Gimana? Ya. Di event diklik dulu di event. Ya, Ibu. Bentar. Pak Dar. Ya, Pak. Bagaimana Pak Ilham? Oh, Pak Ilham. Ya, Pak Ilham. Konser ini kayaknya. Undut ya. Nah, ini Pak Bahar konser. Cuma belum ada lawannya Pak Jan. Konser bukan Pak Bahar. Pak Bahar mah lagi tidur, no. Ya. Pak Yusuf gimana? Sudah siap, Pak Yusuf? Ya, tunggu. Oke, saya segera mulai ya. Yuk. Diklik dulu itunya, start recordingnya. Oke, siap Ibu, siap. Oke. Kita mulai ya. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk Teh Umi dari Bogor selaku tuan rumah nih, yang punya roomnya ya. Terus ada Pak Bahar ya. Kemudian spesial ini untuk hari ini yang merupakan center kita, yaitu Pak Yusuf, Muhammad Yusuf ya, SPD MPD. Beliau adalah bidas suara LPMP untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian untuk para teman-teman pengurus Kelor SOC ini, Pak Darwono, Pak Adrianus, dan mungkin slide ini Pak Yan yang belum hadir, ada Pak Ilham juga ya. Dan beberapa Bapak Ibu yang lain yang mungkin mohon maaf saya belum kenal dengan baik, karena mungkin saya jarang-jarang ikut ini, karena banyak kesibukan. Ya baik, pada Bapak Ibu sekalian, semua yang ada dalam ruangan ini, khususnya bagi para peserta yang bertindak sebagai attendance ini, bahwa perlu kami beritahukan bahwa untuk Webex meeting ini nanti kita akan melihat bahwa teman-teman itu, khusus yang bukan sebagai panelis, itu akan terlihat berpartisi sendiri dan mungkin merasa tidak ada temannya. Jangan khawatir Bapak Ibu, sekarang kita berada dengan cukup banyak ini, 49 orang kita di dalam, rame ini ya. Jadi nanti sebentar jika Bapak Ibu menyimak, sambil mendengarkan, menyimak, dan nanti bisa bertanya dengan mengajukan raise hand atau dengan mengajukan chatting ke everyone. Saya kira itu saja untuk teman saya yang pertama. Kemudian yang kedua, materi kita hari ini adalah tentang pemanfaatan aksi, yaitu asesmen kompetensi siswa Indonesia yang berbasis komputer. Nanti akan disajikan oleh pemateri handal kita, yaitu Pak Muhammad Yusuf, SPD MPD, yang merupakan bidas suara di LPMP Provinsi Sulawesi Tengah. Dan kita akan berjalan
hingga selesai sebentar sama Vicon ini, dan berharap bagi semua teman-teman yang mungkin nantinya aktif, mohon menaktifkan dulu selama pemaparan, nanti pada saatnya akan diberikan kesempatan, dan khususnya nanti untuk attendance-nya juga akan seperti itu. Baik, untuk menghemat waktu, saya serahkan saja langsung ke Ibu Caroline Bogar, SPD MPD, selaku moderator pada malam ini, untuk memandu jalannya acara. Silakan kepada Ibu Caroline Bogar. Ya, terima kasih Pak Budi Sasongko. Ya, Bapak Ibu guru hebat dimanapun Bapak Ibu berada, mulaikan ikon kita pada malam hari ini, di mana materi kita pada malam ini yaitu mengenai pemanfaatan aplikasi asesmen kompetensi Indonesia atau AKSI yang berbasis komputer. Di mana pemateri kita pada malam hari ini adalah Bapak Muhammad Yusuf yang merupakan salah seorang widya iswara dari LPMP. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memulaikan Vicon ini, kembali saya mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa dalam kegiatan Vicon kita kali ini itu akan dibagi dalam 2 sesi. Yang sesi pertama adalah pemaparan materi oleh presenter kita. Kemudian sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Mana dalam tanya jawab ini Bapak Ibu bisa terdiri dari 2 cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menuliskan secara langsung di kolom chat untuk bertanya. Dan kedua, Bapak Ibu bisa mengklik tanda tangan atau raise hand itu untuk bertanya sebentar. Ya, Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu kita pada malam hari ini, saya serahkan saja langsung kepada pemateri kita, Bapak Muhammad Yusuf, SPD MPD, untuk memulai ini. Silakan, Bapak. Ya, selamat malam para guru hebat di mana saja berada, sama host dan pengurus kelor yang ada di Sulawesi Tengah, juga Umi tadi dari Bogor menanggung jawab web ini, kemudian ada beberapa teman mungkin dari TOT Aksi di mana saya berada sudah sempat bergabung, teman-teman Widya Suara dan PTP dari Sulawesi Tengah. Baiklah, pada kesempatan malam ini saya akan berbagi bagaimana pemanfaatan sistem penilaian informatif menggunakan aplikasi motivasi. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah mengikuti TOT sejak tahun 2018, kemudian dilanjut lagi tahun 2019 juga ada. Ini merupakan aplikasi motivasi ini adalah salah satu aplikasi untuk penilaian informatif yang dikembangkan oleh Puspendik. Itu mungkin perlu kita pahami bersama, mudah teman-teman sudah pernah mengikuti sehingga agak mudah menyesuaikan pada saat saya menyajikan beberapa contoh nantinya. Nah, kemudian yang perlu saya informasikan juga mengapa harus menggunakan aplikasi yang berbasis komputer based test. Ini adalah salah satu upaya kita dalam hal mungkin menyesuaikan diri dengan teknologi, di mana sekarang era industri 4.0. Ini perlu guru-guru termasuk siswa juga yang diharapkan nantinya dapat menggunakan beberapa tes-tes yang sekarang ini kan mulai dari SMP, UNBK, kemudian SMA, juga di pegawai masuk tes juga menggunakan ujian online, hingga pikir lebih awal anak-anak kita diperingatkan dengan tes berbasis komputer. Kemudian apalagi keuntungan untuk tes berbasis komputer juga bisa menghemat anggaran, jadi tidak perlu mencetak kertas, menjaga lagi pada saat kegiatan-kegiatan tes akan dimulai, perlu pengamanan dan sebagainya. Juga bisa menghemat waktu dan tenaga dalam proses persiapan dan baik sesudah ujian. Karena masalahnya biasa Bapak Ibu, ini pada saat ujian ini aplikasi motivasi ini aksi hanya untuk digunakan memang untuk formatif. Nah, kendalanya biasanya Bapak Ibu guru yang dalam pelaksanaan ulangan harian biasanya sulit sekali atau tidak punya waktu untuk memeriksa. Dengan adanya
menggunakan CBT ini saya kira bisa menghemat waktu baik dalam proses pemeriksaan maupun proses penyampaian hasilnya kepada peserta didik. Nah, demikian juga dengan mempermudah peserta mengikuti ujian. Ini biasanya kalau kita menggunakan tes-tes online, itu di mana saja siswa bisa ujian, tidak perlu harus di ruangan tertentu, sehingga peserta dapat mengikuti ujian di mana saja, khususnya untuk ujian-ujian online. Tapi kalau untuk CBT yang kita akan bahas ini memang dia berbasis komputer, baik berupa jaringan atau mungkin langsung ujian langsung pada komputer. Kemudian untuk mempercepat hasil yang diharapkan, hasil ujiannya lebih cepat hasilnya, kemudian dan lebih akurat karena sudah diolah oleh sistem. Ini aplikasi motivasi ini yang dikembangkan oleh Puspendik. Saya pikir sewajarnya digunakan oleh guru karena mengingat sekarang ini anak-anak kita sudah harus lebih awal memperkenalkan diri tentang bagaimana memanfaatkan ujian lewat online atau lewat berbasis komputer. Yang terakhir juga tentunya akan menjaga kelestarian bumi. Karena dengan pemanfaatan CBT ini tentunya tidak lagi menggunakan kertas dalam hal untuk penggandaan maupun penggunaan tes-tes yang berbasis tulis. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk CBT ini, ada juga online, ada offline. Kalau untuk yang offline, misalnya yang digunakan motivasi aksi ini salah satu CBT offline. Kalau yang CBT online itu banyak, misalnya ada exam, ada Sokratif, ada UNBK, dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu yang Sokratif ini saya pikir mirip sebenarnya dengan aksi ini. Bisa juga dilakukan tes tapi secara online. Ini servernya gratis, juga bisa dimanfaatkan menggunakan komputer. Ini kalau misalnya kita berminat, ini mungkin di kelor berikutnya bisa Sokratif ini. Kebetulan ada teman saya di LPMP, Pak Irman, ini bisa membawakan materi ini. Kalau misalnya diberi kesempatan, mungkin di pertemuan berikut kita bisa kalau kita mau sharing, mungkin bisa mempergunakan Sokratif ini untuk ujian secara online. Saya pikir itu untuk sementara yang perlu saya jelaskan. Dan sebelumnya kita akan masuk ke materi aksi. Ada beberapa video yang saya sudah siapkan. Bapak Ibu yang sudah pernah menginstal atau sudah mengcopy aplikasi aksi ini, mungkin kita bisa sama-sama praktik, atau mungkin ada hal kendala yang didapatkan Bapak Ibu pada saat melaksanakan ujian, mungkin bisa kita share di sini, terutama teman-teman yang alumni Region Makassar kemarin tahun 2019, itu sekitar 300 orang lebih. Itu mudah-mudahan ada yang bergabung di sini, hingga kita bisa berbagi kira-kira apa kendala yang Bapak Ibu temukan dalam mengaplikasikan aksi motivasi aksi ini. Malam ini mungkin beberapa teman-teman yang bergabung di channel ini, hingga nanti kita bisa berbagi. Karena beberapa teman di Sulawesi Tengah khususnya, itu kendala yang paling banyak dihadapi adalah keterbatasan laptop ataupun komputer di sekolah. Juga kemampuan siswa kita karena tidak terbiasa, apalagi yang SD. Nah, untuk aplikasi aksi ini, motivasi aksi, ini masih disusun atau dibuat oleh Puspendik masih SD dan SMP, khususnya mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Jadi untuk SMA belum dikembangkan, dan bisa jadi aksi ini akan menjadi salah satu mungkin alternatif jika UN atau UNBK dihilangkan ataupun dihilangkan. Ini bisa menjadi alternatif untuk uji kompetensi siswa Indonesia. Ini mungkin perlu kita perkenalkan lebih awal, hingga pada saat UNBK tidak ada, bisa saja Puspendik mengembangkan atau menawarkan ke pemerintah untuk menggunakan aplikasi ini yang nanti akan diujikan untuk mengganti UN atau UNBK yang sudah ada saat ini. Mungkin sementara itu yang saya perlu jelas sebelumnya.
masuk ke materi, mungkin ada hal yang perlu disampaikan dulu sebelum saya akan pindah ke slide yang lain. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, barangkali ada yang mau disampaikan sebelum kita lanjut ke yang seri selanjutnya. Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Tidak ada mungkin Pak Yusuf. Mungkin bisa dilanjut, Pak. Ya, saya lanjut dulu. Bapak Ibu yang dari aksi, dari bergabungin dari Morwali atau dari Sulawesi Utara, Kendari, Papua. Saya juga tidak kenal semua teman-teman yang ini. Kita lihat Bapak Ibu untuk penjelasan awal dulu untuk materi ini. Ya, Ibu Carol, ada yang bertanya di kolom chat itu. Ya, Pak Yusuf. Ya, silakan. Ada yang bertanya ini Pak, aplikasi ini bisa di-download di mana Pak? Untuk aplikasi ini karena milik dari Puspendik, itu biasanya hanya diberikan ke peserta yang sudah ikut pelatihan. Tapi ini aplikasinya sudah saya share ke Pak Ludi ini, mudah-mudahan bisa dibagi. Jelas ini hanya karena aplikasinya agak berat, ini sekitar 400-an megabyte dalam bentuk dia di RAR biasanya dalam RAR, karena mengkhawatir dia infeksi virus, karena dalam bentuk bat dia punya aplikasi yang dalam Windows. Nanti bisa diambil di share dengan Pak Ludi, mungkin sudah sementara akan bagi itu sebentar. Oke, dilanjut Pak. Ya. Ini Bapak Ibu untuk mengapa aksi diperlukan di sekolah. Ini karena adanya upaya untuk membuat soal-soal yang sekarang ini kan lagi tren ini, yang HOTS atau yang C4 analisis. Nah, seperti ini ada contoh soal untuk berbuat kompetisi siswa gap dengan standar internasional tidak lebar dan melebar. Ini kita lihat contoh yang biasa dibuat oleh siswa, oleh guru misalnya, menurut saya. Pupuk yang berasal dari daun yang membusuk disebut pupuk. Ini jawabannya misalnya pupuk kompos, pupuk kandang, pupuk buatan, pupuk kerja. Nah, sementara kalau sudah dibuat dalam bentuk analisis, ini bentuk soal aksi ini semuanya dalam bentuk analisis. Hanya disiapkan gambar, kemudian ada pernyataan di sini ilustrasi, kemudian diberi pertanyaan. Saya ada pot 1, pot 2, pot 3, pot 4. Ada yang diberi pupuk, pot 1 diberi pupuk juga di pot 2, kemudian pot 3 dan pot 4 tidak diberi pupuk. Soal ini Bapak Ibu, untuk standar internasional di kelas 4 SDMI, itu jumlah siswa yang mampu menjawab benar hanya 6%. 6% dari seluruh peserta tes yang ada. Ini menandakan bahwa memang
anak-anak kita jarang dilatih untuk soal-soal seperti ini. Nah, di aksi ini Bapak Ibu dicoba buat soal-soal yang memang butuh analisis, yang nantinya Bapak Ibu guru bisa mengambil soal ini untuk dijadikan sampel atau contoh untuk ulang-ulang harian. Karena khusus untuk aplikasi aksi ini guru untuk sementara hanya sebagai user, tidak bisa masuk ke dalam sistem untuk mengganti soal atau membuat soal. Tetapi guru dapat mengambil soal di dalam untuk dijadikan bahan jika misalnya kesulitan komputer atau tidak ada fasilitas komputer di sekolah, bisa mempelajari soal-soal yang ada di modul aksi ini. Nah, kenapa di modul ini agak lengkap Bapak Ibu? Perlu ketahui bahwa di modul ini selain ada jawaban soalnya, kemudian ada alternatif untuk pembelajaran materi ini seperti apa. Itu yang di modul aksi. Jadi kalau ada di Bapak Ibu sudah dapat materinya, Bapak Ibu bisa membuka modul ini, di dalamnya ada jawaban soal, kemudian dilengkapi dengan petunjuk jawaban atau penjelasan kunci jawaban pembahasan, kemudian ditambah dengan alternatif pembelajaran dan disarankan. Ini bagus mungkin saya pikir kita. Nah, seperti ini ada soal lagi yang berikut. Kalau kita lihat di sekolah misalnya, larutan adalah campuran yang di titik. Ini banyak kita temukan soal-soal seperti ini, baik di SD atau mungkin di soal-soal SMP ini untuk kimia. Nah, sementara ini sudah terinspirasi dengan konteks dunia nyata. Ini soalnya seperti ini. Rika dan Jono ini sudah dalam bentuk soal aksi ini. Rika dan Jono membantu menyiapkan pesta ulang tahun. Mereka keliru menggunakan garam ketika membuat kue, bukan gula. Sesaat sebelum pesta dimulai, Jono mencicipi kue dan mendapat rasa kuenya asin. Dapatkah Jono menghilangkan rasa asin dan menggantinya dengan gula? Tentang salah satu kota, ya atau tidak. Jadi siswa setelah menjawab ya, diberikan penjelasan jawaban. Ini kelebihan daripada aksi ini bisa juga digunakan untuk esai tes. Jadi misalnya kalau siswa menjawab benar itu diberi 1, kemudian dia menjawab kemudian salah, itu diberi nilai 0. Tapi kalau dia tidak menjawab apa-apa, apakah dia tidak tahu atau yang jelas tidak bisa menjawab, mungkin waktu kurang, itu diberi nilai 9. Nah, seperti itu skornya. Jadi kalau dia sudah mencoret apa saja dia coret itu mungkin 1-2 kata, itu sudah diberi nilai 0. Tapi kalau tidak memberikan penjelasan apa-apa atau dikosongkan saja penjelasannya, berarti nilainya 9. Nah, itu penilaiannya. Jadi kelebihannya juga bisa pilihan ganda, bisa uraian, bahkan bisa simulasi. Jadi gambar-gambar yang ada di dalam bisa digunakan untuk simulasi. Dan bisa banyak dan bisa digunakan untuk guru-guru pada saat untuk mengetahui kemampuan siswa pada saat di kelas 4 misalnya untuk SD, atau di SMP di kelas 7, kelas 8. Nah ini. Dan bagaimana misalnya, apakah bisa digunakan juga untuk SMA? Saya pikir ini bisa. Di SMA kalau misalnya kita ingin mengetahui kemampuan IPA yang setamatan SMP misalnya IPA ketika bahasa Indonesianya, ini kita bisa gunakan juga untuk tes peserta di awal tahun untuk mengetahui kemampuan awal sainsnya, bahasa Indonesia, kemudian matematika. Tapi guru-guru SMA bisa juga memiliki software ini, nanti bisa digunakan untuk tes. Dan tidak perlu lagi, ini kan masalahnya biasanya guru-guru malas sekali atau tidak punya kesempatan membuat soal-soal yang terstandar. Ini Pusteknik ini sudah menyiapkan soal-soal yang terstandar. Guru hanya menggunakan saja, dia tidak terlalu repot saya pikir. Kalau kita mau menggunakan ini cukup banyak biayanya. Ini dari tahun 2018 dilatih seluruh ketua MGMP, KKG, kemudian diikuti lagi dengan pengawas, diikuti dengan kepala sekolah, kemudian kita suara di tahun 2018, juga di tahun 2019. Ini cukup banyak anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah ini untuk mensosialisasikan aksi ini. Dan mudah sekarang sudah banyaklah yang menguji cobakan di sekolah-sekolah. Nah ini kalau kita lihat di aksi sekolah ini
ada juga namanya aksi survei. Di aksi survei itu digunakan oleh Puspendik untuk membuat sampel-sampel yang memang soal-soalnya diperuntukkan untuk mengetahui kemampuan matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Jadi kita kenakan kalau internasional kenal ada PISA, ada TIMSS. Di Indonesia aksi sekolah yang dipakai. So, istilahnya aksi survei. Kalau aksi sekolah ini digunakan oleh guru, kalau aksi survei digunakan oleh Puspendik dalam hal ini pemerintah untuk mengetahui kemampuan dasar peserta didik. Ini juga alat bantu, alat untuk mendiagnosis kemampuan siswa pada topik yang substansial. Nah, kemudian didesain modul berbasis komputer yang menjadi keuntungan. Ini saya pikir sudah kami jelaskan tadi bahwa beberapa keuntungan menggunakan basis berbasis komputer. Ini kalau kita lihat di matematika ada 8 materi, pecahan, desimal, bilangan caca, kemudian titik garis. Ini semuanya materi-materi esensial yang memang dipelajari dari SMP sampai ke SMA. Bahkan di SD juga sudah ada mulai bilangan caca. Alat anti pengukuran representatif data, representasi data. Ini untuk matematika. Kalau kalian untuk IPA ada 8 juga. Ini kemampuan penampakan bumi dan langit, sumber daya alam, cahaya dan listrik, ekologi sampai pada ini untuk penyajian modul Bapak Ibu di aksi ini memang bisa digunakan untuk hanya di komputer. Ya, untuk saat ini belum di Android ya, karena sifatnya bisa offline. Jadi kalau kita lihat di susunan modulnya mulai dari penjelasan umum. Jadi sebelum siswa mengerjakan tes, ada penjelasan umum dulu yang mereka bisa baca. Kemudian mengikuti paket soal, kemudian nanti untuk guru nanti menggunakan ini untuk memberi nilai dan kemudian memberikan pembalik. Ini ada beragam soalnya Bapak Ibu, ada 20 soal untuk SMP ini, rata-rata 20. Ini dalam bentuk pertanyaan, multiple choice, kemudian isian singkat, uraian mencocokkan, drag and drop. Jadi bisa diangkat-angkat, bisa dipindah-pindahkan, membuat dalam mengerjakan matematika misalnya, membuat segitiga, membuat trapesium dan sebagainya. Ini banyak sekali yang bisa kita ambil manfaatnya di sini. Ini contoh modulnya sudah dalam bentuk cetakan ini. Ini contoh paket soal modulnya. Ini kita lihat contoh soal seperti ini. Ini bisa dipindah-pindahkan, ini dituang, kemudian terjadi warna larutan semua. Bisa ada simulasi, ada animasinya. Ini di guru juga pada saat ingin memeriksa jawaban peserta didik ada pembahasannya, siapkan kuncinya, jelaskan juga penjelasan kunci alternatif pembelajaran sampai pada alternatif perbaikan pembelajaran. Ini yang penting dipelajari oleh guru, bahwa ternyata setelah materi ini diberikan kemudian siswa tidak paham atau kurang paham dengan materinya, mungkin bisa mengikuti ini alternatif yang diberikan oleh modul yang dikembangkan oleh pendidik ini sebagai sumber belajar. Nah, ini Bapak Ibu aplikasinya ini. Ini saya jelaskan dulu, mungkin ada yang bertanya apa itu motivasi. Ini sebenarnya singkatan modul tes inovatif untuk siswa Indonesia, jadi singkat motivasi. Nah, kalau aksi tadi itu asesmen kompetensi siswa Indonesia, aksi singkat aksi. Jadi sebenarnya nama aplikasinya bukan aksi tapi motivasi. Jadi menggunakan modul tes inovasi untuk siswa Indonesia. Ini untuk instalasinya, ini menggunakan Windows BET file. Ini sehingga file yang diberikan ke peserta siapa saja biasanya dalam bentuk WinRAR, karena kalau tidak ini bisa diserang virus, ini bisa hilang programnya. Makanya kalau diaplikasikan di komputer, semua antivirus dan firewall harus dinonaktifkan. Nanti ini bisa bekerja dengan baik. Ini ada bagaimana menambah siswa, kemudian bagaimana membuat kegiatan. Jadi menambah siswa ini biasanya tugasnya guru ataupun admin, dengan admin petugas. Ini nanti membuat username dan password
Jadi dalam rangka membuat siapa saja yang ikut di ujian pertama ini, kita pilih siswa siapa yang akan ikut, kemudian nantinya mereka akan mengikuti ujian berdasarkan nomor yang diberikan secara generate. Jadi aplikasi ini membuat apa namanya, password dengan username. Jadi guru hanya mengimport saja, mengklik. Nanti kita praktek sebentar kalau misalnya masih ada waktu, kita bagaimana membuat data siswa, bagaimana membuat kegiatan, menambah kegiatan. Jadi menambah kegiatan maksudnya adalah untuk menentukan nama ujiannya apa, kemudian dipilih paketnya, paket apa, kemudian siapa pesertanya. Ini di kegiatan ini. Di manajemen kegiatan ini adalah untuk mempermudah mereka yang diberikan kepada siswa. Jadi siswa siapa saja ikut ujian pertama, saya di materi narasi misalnya, siswa siapa yang ikut di materi eksposisi siapa, itu bisa kita kondisikan. Misalnya kita ingin mengetes kemampuan peserta untuk masuk O2SN misalnya, kita ingin mengetes kemampuan awalnya, mungkin kita pilih-pilih siswa yang akan kita ikut ujian ini. Orangnya 10 orang, kemudian kita berikan soal, dan soal itu nanti diperiksa oleh guru dan hasilnya langsung dianalisis oleh sistem. Jadi sampai pada tingkat kesulitan soal juga dianalisis. Nanti kita, ini Bapak Ibu, link untuk memeriksa lembar jawaban seperti ini. Kalau ada kode untuk soalnya itu yang benar 1, yang salah 0, yang tidak diapa-apakan atau kosong itu diberi nilai 9. Sini ada jawaban siswa, kemudian ada melihat soal dan sebagainya. Ini seperti ini hasilnya nanti. Ini hasil akhirnya, respon siswa yang diberikan melalui hasil yang sudah diisi lewat aplikasi ini. Sampai pada tingkat kesukaran tiap soal ini bisa muncul. Barangkali untuk sementara seperti ini, nanti kita akan coba, kalau Bapak Ibu ada yang sudah memiliki softwarenya, mungkin kita bisa sebentar praktek. Kebetulan saya sudah merekam beberapa langkah-langkah kegiatan yang mulai dari menginput siswa sampai pada memeriksa hasil. Jadi kita bisa ini. Mungkin itu sementara. Ini bisa saya berikan penjelasan, perlu ditekankan lagi atau mungkin perlu diperkuat lagi, saya silakan balik ke moderator. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Ini ada pertanyaan Pak di kolom chat. Ini pertanyaan dari Asia Sukan. Ya. Pertanyaannya, apa perbedaan antara aksi dan Sokrates? Pertanyaannya. Perbedaan antara aksi dan Sokrates. Sokratif, berarti Sokratif ya. Ya, kalau Sokratif tadi itu adalah salah satu aplikasi juga yang berbasis komputer, laptop, bisa digunakan laptop, tetapi dia online penuh dan bisa juga ada pilihan gandanya, ada esai juga, tapi esainya esai singkat saja. Jadi kalau di Sokratif itu hanya esai singkat, misalnya nama orang, nama tahun, atau untuk matematika angka yang pasti. Jadi tidak bisa penjelasan yang panjang lebar. Tapi kalau di aplikasi aksi ini soalnya memang bisa banyak, karena yang menjawab adalah guru yang menentukan jawabannya, benar salahnya, memberi poin. Tapi kalau di Sokratif itu memang sistem yang menjawab, menganalisis jawaban. Kemudian ya sama-sama dipakai komputer, CBT, tapi bedanya tadi kalau ini lebih variatif ini. Nah, kemudian kalau di aplikasi motivasi ini soal sudah tersedia dan terstandar, kita tidak bisa lagi mengganti. Tapi kalau Sokratif, kita sendiri guru yang membuat soal dari awal, soalnya sampai pada lembar, sampai absen jawabannya. Nah itu lebih Sokratif, soalnya lebih bisa digunakan karena memang bisa dirancang sendiri soalnya oleh guru, kemudian
hampir sama juga menggunakan. Kalau di Sokratif itu online penuh. Sementara kalau aplikasi Aksi ini bisa online, kemudian bisa juga dalam bentuk offline. Itu mungkin yang perlu yang saya ketahui untuk bisa saya jelaskan. Terima kasih. Ya. Demikian Ibu Aisyah penjelasan dari Asia ya, maaf ya Bu. Bu Asia penjelasan dari Pak Yusuf tadi mengenai perbedaan antara aksi dan gratis. Kemudian ada lagi pertanyaan Pak dari Ibu Nurin Kusuma Dewi. Pertanyaannya, apakah aplikasi ini bisa digunakan bebas dan bisa kita dapatkan di manakah link aplikasinya? Pertanyaannya Pak. Ya, saya pikir aplikasi ini kan sudah milik pemerintah dan sudah di share, sudah dilatihkan ke seluruh kabupaten kota, sehingga memang aplikasi ini sudah tidak berbayar, sudah free, dan tinggal mengambil aplikasinya. Mudah-mudahan bisa di-share nanti melalui di host nanti. Yang jelas agak berat kalau mau kopinya lewat online itu cukup lama karena hampir setengah giga dia, 400 megabyte. Sehingga memang karena di dalamnya banyak gambar, kemudian banyak animasi itu membuat aplikasinya cukup berat. Begitu mungkin sementara. Mungkin tambahan untuk Ibu Nurin, mungkin ada materi tadi sudah dibagikan, sudah ada di situ mungkin Pak aplikasinya, atau bagaimana itu? Ada tadi materi yang dibagikan Pak Luki di situ, apakah di situ aplikasinya sudah ada dalam situ atau bagaimana? Ya, aplikasi bentuk WinRAR. Kalau mudah-mudahan kalau dibagi semua dalam bentuk itu yang dari post tendik itu semuanya ada videonya, kemudian ada video tutorialnya sampai pada aplikasinya. Aplikasinya dalam bentuk WinRAR. WinRAR-nya harus diekstrak dulu. Diekstrak dulu menjadi folder biasa. Diekstrak. Dia WinRAR diekstrak. Dan untuk misalnya juga butuh waktu sekitar 5 atau 6 menit. Jadi kalau kita mau ekstrak sekarang mungkin agak. Kalau sudah dapat filenya diekstrak dulu. Kemudian sebelum digunakan aplikasi firewall ataupun antivirus di komputer harus dimatikan supaya file bed Windows-nya tadi tidak dibaca oleh virus. Jadi nanti dibaca virus oleh antivirus bahwa ini salah satu virus kalau tidak dimatikan. Ya. Ini jawab beberapa pertanyaan di kolom chat yang menanyakan aplikasinya apa. Jadi aplikasinya aplikasi motivasi, kemudian bisa diperoleh lewat materi yang sudah dibagikan tadi. Itu ya Pak. Iya. Kemudian ada lagi pertanyaannya Pak, ini masih dari Ibu Asia juga. Pertanyaannya, apakah aplikasi Aksi bisa menampilkan jawaban siswa secara individu? Ya, maksudnya apakah aplikasi bisa menampilkan jawaban siswa secara individu? Ya, kalau kita pada saat siswa mengerjakan itu tidak tampil jawabannya oleh siswa, tidak akan mengetahui, tapi guru bisa melihat per siswa, per orang jawaban bahkan analisisnya kan sampai pada tingkat kesukaran soal. Memang betul-betul siswa tahu nomor berapa dia salah, kemudian nomor berapa memang soal-soal yang sulit, hingga sudah bisa terbaca semua seluruh kemampuan awal. Ini kan aplikasi formatif Aksi ini adalah untuk memang feedbacknya langsung untuk bisa memperbaiki kompetensi siswa. Misalnya dia lemah di mana, guru langsung bisa mengambil langkah lebih awal untuk memperbaiki atau mengadakan remedial misalnya untuk di kemampuan masih yang kurang. Ini karena di dalam modul itu sudah ada juga pembahasannya kenapa siswa itu lemah di sini, karena cara memberikan pembelajaran yang belum maksimal, sehingga situ ada alternatif untuk membuat pembelajaran yang bisa siswa lebih paham, bisa lebih tuntas materinya. Mungkin seperti itu. Ini dengan Dr. Asia, mungkin teman saya di LPMP Sulawesi Tengah ini, Bu. Soalnya di sini Pak hanya tertulis Asia Subhan, saya juga tidak tahu. Oh iya betul. Ya, selamat malam Bu Asia, saya
Eh, hari ini masih belajar Vkon ini. Saya pikir Ibu tadi saya sudah juga menyimak apa namanya materi saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian ada lagi pertanyaan Pak dari Ibu Jema atau Bapak Jema ini saja kurang tahu. Pertanyaannya, selain tingkat kesukaran, apakah aplikasi ini dapat juga memberi hasil analitis tentang validitas dan reliabilitas tes? Ini pertanyaannya. Oh ya, kalau untuk tes ini hanya bisa melihat daya serap saja. Daya serap soal mana yang masih lemah, soal mana yang tidak bisa dikalibrasi. Belum sampai pada validitas dan ini reliabilitas. Yang jelas soal yang sudah dibuat oleh Pustedi kan sudah soal terstandar. Karena soalnya diambil dari Teams, dari PISA ya, dari beberapa soal-soal yang sudah digunakan secara internasional. Cuma sekarang sudah di Indonesia kan, maksudnya sudah dibuat dalam versi Indonesia. Kalau untuk soal validitas ini sudah lebih sudah terstandar di soalnya ini. Makanya guru tidak diberi wewenang untuk masuk di dalam untuk memperbaiki karena ini sudah di apa namanya divalidasi oleh tim atau sudah uji coba di seluruh Indonesia ini tentang validitas soal ini. Seperti itu. Soal di dalam sudah dianggap valid ya? Ya, sudah valid terstandar sudah ya. Tidak perlu lagi diperbaiki atau ini karena sudah memang yang dimasukkan dalam yang sudah setelah uji coba, jadi soal-soal yang terpilih sudah yang masuk di aplikasi ini, aplikasi motivasi. Kemudian ada lagi Pak pertanyaan dari Ibu Tuti Agiawati. Jadi pertanyaannya, apakah soal di aksi sudah tersedia sesuai dengan tingkatan atau guru yang membuatnya? Ya, kalau untuk tingkatan ini untuk sementara masih untuk SMP saja, SMP kemudian SD materinya sampai dari kelas tinggi untuk kelas tinggi 456. Materinya juga hanya untuk sementara dikembangkan pendek IPA, matematika dan bahasa Indonesia. Jadi belum tersedia untuk semua tingkatan. Jadi mungkin SMA yang sementara dikembangkan di rencana tahun 2020, berarti tahun ini 2020 untuk SMA-nya. Itu berarti hanya SD dengan SMP yang masih tersedia. Ya, SD dan SMP. Itu pun SD-nya masih kelas atas, yang kelas 456. Saya rasa sudah terjawab. Kemudian ada lagi Pak pertanyaan dari Bapak Amadi. Pertanyaannya, apakah aplikasi ini hanya diinstal di server atau diinstal di semua komputer yang untuk dikerjakan siswa? Ya, kalau misalnya kalau di komputer, di lab komputer itu menggunakan server, ya cukup diinstal saja di komputer server, nanti kliennya itu sudah tinggal membuka saja. Jadi hanya sekali ini. Tapi kalau tidak ada server, hanya clean, jadi hasil pekerjaan siswa itu diambil, di-copy lagi ke komputer yang guru. Jadi kalau misalnya ada lab komputer, itu lebih bagus karena tidak perlu lagi diinstal ke semua laptop atau komputer, hanya di server saja. Jadi bisa untuk server, bisa juga untuk digunakan kalau kita tidak ada jaringan LAN misalnya, bisa saja untuk semuanya clean, nanti hasil pekerjaan siswa di-copy lagi untuk diperiksa oleh guru. Seperti itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya Pak, dari Ibu Nofrini. Ibu Nofrini ini merupakan pengawas SMP dari Kabupaten Bengkulu Tengah. Jadi pertanyaannya Pak, menurut Bapak yang sudah mengupgrade aplikasi ini, apakah aplikasi ini sudah dapat memenuhi asesmen kompetensi minimal sesuai dengan semangat merdeka belajarnya Mas Menteri? Pertanyaan dari ya, kalau kita lihat materinya memang sudah materi yang substansial Bu, yang memang esensial juga karena memang materinya sudah materi-materi terpilih. Jadi materi-materi memang sejak SD, SMP dan akan dipelajari lagi di SMA.
Ya, memang tidak semua materi-materi yang diberikan, sistem modul diberikan memang sudah dipilih yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswa atau kemampuan awal siswa untuk diketahui. Jadi misalnya kalau kita ingin mengetahui apakah kemampuan IPA siswa kita seperti apa, kita bisa tes. Atau ingin mengerti kemampuan matematika siswa, kita bisa tes menggunakan ini. Sehingga nanti kita bisa melihat, oh siswa ini memang matematikanya bagus, yang IPA-nya bagus, atau mungkin bahasa Indonesia sudah, sehingga kita tidak salah lagi pada saat mau pembina misalnya mau lomba-lomba di tingkat OSN nasional misalnya. Apalagi juga untuk tingkat internasional, karena ini sudah soal-soal sudah terpilih diambil dari PISA dan TIMSS, adopsi dari sana. Pikir seperti itu. Ya, selanjutnya Pak. Saya tambahkan cuma masalahnya kan aplikasi ini kan tidak diberi wewenang kepada guru untuk memilih atau membuat soal sendiri. Jadi merdekanya mungkin belum, nggak bisa, guru tidak bisa membuat sendiri karena dikhawatirkan kan ini kan sudah soal terstandar, sehingga yang soal-soal yang ada yang divalidasi oleh Spendik. Jadi guru tidak bisa menambah ataupun mengedit soal yang di aplikasi. Seperti itu. Oke, ya, Pak Jema minta maaf ya Pak, saya tadi sapa dengan Ibu, ternyata Bapak Pak Jema. Kemudian ada lagi Pak dari Ibu Chandrawati, katanya boleh minta nomor kontaknya Pak, supaya nanti kalau ada masalah nanti bisa bertanya. Oh iya. Chandra dari Bekasi. Bapak. Ya, minta nomor kontaknya kata Pak. Ya, tadi terlupa itu pas slide yang pertama saya cari-cari untuk apa namanya identitas, ternyata tidak termuat di ini di. Iya, bisa di-share di kolom chat barangkali nomor kontaknya. Nah, nomor kontaknya. Iya. Jadi jangan lupa juga Ibu Carol itu yang mengangkat tangan, diberikan kesempatan yang angkat tangan juga. Oh iya. Oh iya. Ya bisa dicetak dengan email, ya? Mungkin dengan email bisa ditulis dengan sekalian dengan email, mungkin email saya. Ada sama Ian sudah nomor HP saya, Pak Ludi. Nanti Pak Ludi minta tolong Pak dibagikan di kolom chat nomor kontak dari Pak Yusuf. Selanjutnya Pak, ada yang mau bertanya secara langsung dengan Bapak. Ini ada Pak Abdul Ghani yang mengangkat tangan untuk bertanya secara langsung. Silakan. Silakan Pak Abdul Ghani. Ya silakan Pak. Ya silakan Pak Abdul. Ya, silakan Pak. Pak Abdul. Pak Abdul Ghani, silahkan. Mungkin Pak Abdul suaranya mungkin termute, dia punya apa namanya? Ya. Sudah diaktifkan itu. Bisa pindah ke yang lain kalau masih gangguan Pak Abdul Ghani. Tidak ada gambar mikrofonnya ini muncul. Gangguan itu. Ya. Mungkin lanjut ke Ibu Asia. Dokter Asia. Silakan Bu. Bu Asia, silakan. Ibu Asia, silakan. Kalau begitu kita lanjut ke Pak Gusti. Silakan Pak Gusti. Selamat malam Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Baik, saya Pak Gusti Putus Madiputra dari SMP Negeri 1 Amlapura. Saya sangat tertarik dengan materi ini, ya, karena terus terang saya memang senang sekali menggunakan tes online untuk kegiatan pembelajaran.
Namun kendalanya ya yang online ini karena di sekolah saya memang ada wifi, cuman tidak terjangkau sampai ke kelas-kelas. Sehingga kadang-kadang untuk di kelas reguler saya merasa kesulitan sekali untuk mengadakan pembelajaran yang bersifat online. Nah, mungkin Bapak bisa mereferensikan sedikit kepada saya apa-apa nama aplikasi yang digunakan untuk penilaian yang sifatnya boleh offline, karena biar kami tidak menggunakan jaringan internet. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi masalah aksi. Bapak menyampaikan sudah ada TOT sekian kali dari seluruh kota. Terus terang dari Amlapura mungkin sudah ada, tetapi sosialisasinya tidak sampai pada guru-guru semua. Paling yang mungkin dipanggil TOT guru matematika saja yang mengetahui program itu. Makanya kami sangat tertarik sekali kalau bisa ikutkanlah semua mata pelajaran untuk kegiatan TOT ini. Itu yang usulkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Gusti. Silakan Pak ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Gusti. Untuk aplikasi aksi ini memang dia offline, Pak. Ini offline dan bisa digunakan hanya di laptop atau di PC. Jadi tidak bisa online. Belum bisa juga online, tapi memang dipakai untuk offline untuk membantu guru-guru kita, karena selama ini kendala memang di beberapa tempat jaringan wifi-nya memang sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk menggunakan aplikasi ini secara offline. Tapi kalau yang tes online itu rata-rata memang seperti menggunakan Google Drive mungkin, atau Socrative tadi, atau Quizzes, itu memang semua full online, tidak ada untuk sepengetahuan saya memang rata-rata kalau dalam bentuk online, kecuali memang bukan untuk dirancang pemerintah, misalnya UNBK offline sebenarnya, nanti hasilnya diinginkan begitu. Jadi kalau saya menggunakan menggunakan apa namanya aksi ini memang offline, ya bisa digunakan offline. Mungkin seperti itu. Terus untuk bisa mengakses aplikasi aksi ini hanya boleh menggunakan laptop ya, berarti ya? Ya, itu hanya bisa menggunakan laptop saja. Tab tidak bisa ya? Sementara laptop. Tab ya, tidak bisa? Karena dia memang aplikasi yang tidak bisa, karena memang dia Firefox ini, bekerja di Firefox. Oh iya, berarti anak-anak memang harus kita usahakan untuk membawa laptop ya? Ya, anak-anak diusahakan untuk bisa membawa laptop, atau mungkin misalnya ada laptop di sekolah bisa digunakan untuk tes. Ya, sekolah. Nah, terus untuk anak-anak bisa mengakses, misalnya saya yang membuat soal atau di sana mengirimkan soal, bagaimana anak-anak bisa mengakses soal itu? Ya, ini kan tidak dibuat, Pak. Kalau saya dianggap gratis. Bagaimana? Misalnya kan belum? Putus Pak Gusti. Lalu untuk aksi ini gimana? Tidak jelas tadi Pak Gusti, soalnya terputus-putus, bisa diulangi mungkin. Terputus suaranya. Begini Mas Yusuf ya. Jadi ya begini Mas, misalnya saya ingin menggunakan aplikasi aksi ini di kelas ya. Nah, ketika saya menggunakan aplikasi ini, saya akan mengarahkan anak-anak untuk membuka. Apakah secara otomatis laptopnya ada sama dengan yang di laptop saya gitu? Oh ya, seperti ini. Misalnya kalau Bapak yang membuat soalnya di aplikasi ini, atau memanggil siswa, atau sebagai admin ceritanya membuatkan password dengan username, kemudian menentukan topik apa yang akan diujikan, itu file yang Bapak Ibu Pak Gusti buat tadi diberikan ke laptop siswa, itu yang dikerja. Hingga dia membuka juga sebentar satu ujian menggunakan file yang sudah di aplikasi yang Pak Gusti punya di laptop tadi, harus di-copy ke sana, gitu. Berarti pakai flash disk juga ya? Pakai flash disk juga? Ya, pakai flash disk untuk memindahkan
soal itu ke peserta siswa yang misalnya Oh ya, saya coba nanti materinya ya. Saya akan ya. Ya, terima kasih. Saya sudah jelas sekali. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya disilakan Bapak Jema. Ada pertanyaan? Halo, selamat malam. Ya, Selamat malam. selamat malam. Untuk Pak Yusuf, saya tadi mau menanyakan tentang analisis tingkat kesukaran. Dikatakan bahwa soal ini adalah soal sudah baku, terus kenapa harus ada analisis tingkat kesukarannya? Soal yang baku itu kan sudah pernah dianalisis tingkat kesukarannya, daya pembedanya, bahkan sudah divalidasi, diuji reliabilitasnya. Nah, jika kemudian di aplikasi ini memunculkan analisis tingkat kesukaran, maka seyogianya itu dimunculkan juga analisis daya pembedanya, sejauh mana soal tersebut memiliki daya pembeda yang baik. Sebagaimana juga ketika ingin diketahui tingkat kesukarannya, karena semua data itu nanti kan memiliki indeks. Soal ini indeks tingkat kesukarannya seperti ini, daya pembedanya seperti ini. Nah, itulah sehingga saya bertanya, kok yang ada adalah tingkat kesukaran, tetapi analisis yang lain tidak ada. Di satu sisi disebut soal yang ada di sini ini sudah divalidasi, sementara dimunculkan analisis tingkat kesukaran tersebut. Jadi menurut saya kalau yang soal ini sudah valid, ya tidak perlu lagi ada analisis tingkat kesukaran, karena soal yang sudah baik itu sudah memiliki tingkat kesukaran yang baik. Saya kira itu tanggapan saya, Pak. Terima kasih. Ya, dengan Pak siapa tadi? Pak Jema dari Sulawesi Selatan. Pak Jema, ya, makasih Pak Jema. Ya, jelas ini ini kan hasilnya hanya Excel, Pak, di Excel. Itu hanya terbaca di Excel-nya daya serap tiap soal, kemudian tingkat kesukaran yang hasil. Jadi kalau misalnya ini kan baru tahun 2018 aksi ini, biasa saja tim penyusun soal ini masih dalam rangka uji coba sehingga bisa saja soal-soal yang dalam, walaupun mungkin karena ini ada adaptasinya dari Teams juga. Beberapa soal kemarin yang setiap peserta titik memang disuruh membuat soal, dan kalau misalnya akan dimasukkan ke variasi soal lebih banyak, mungkin itu sampai seperti itu ada, karena memang peserta TOT di beberapa angkatan itu, yang kecuali angkatan 2019 tidak. 2018 mereka dilatih untuk membuat soal, dan setiap mata pelajaran, setiap IPA, matematika, dan bahasa Indonesia, soalnya akan dimasukkan dalam aplikasi ini setelah direvisi oleh tim pengembang. Seperti itu. Oke. Dengan demikian, Pak, aplikasi ini bisa dipakai untuk menguji sebuah soal, menguji tingkat kesukarannya, menguji validitasnya, menguji reliabilitasnya, menguji daya pembedanya, begitu, Pak. Ya, cuma masalahnya ini kan di sistem ini kita hanya sebagai user, Pak. Jadi kita belum diwewenang oleh ini untuk memasukkan soal, kecuali oleh admin. Jadi kita hanya bisa menggunakan soal-soalnya. Iya, cuma kan tadi sebagai user itu bisa kita lihat hasil analisis tentang tingkat kesukaran. Makanya saya tanya, apakah di aplikasi ini juga bisa kita lihat itu daya pembeda soal tersebut? Iya. Selain tingkat kesukaran. Ya, tidak terlihat, Pak. Tidak terlihat tingkat daya pembeda dengan hanya tingkat kesukaran saja, Pak, ya? Saja yang terlihat di. Iya, terima kasih Pak Yusuf. Iya, terima kasih. Cukup. Iya. Terima kasih. Selanjutnya kita nanya berikutnya, yaitu Ibu Sulaiha. Silakan, Bu. Bu Sulaiha, silakan. Ya. Halo. Assalamualaikum. Ya, silakan Bu Sulaiha. Waalaikumsalam. Kalau pertanyaan saya sudah ada tadi mengenai
namanya analisis soal. Jadi saya cuma tertarik dengan soal Siska sama Jono itu. Seandainya Pak, kalau seandainya jawabannya Siska dan Jono itu mengatakan tidak bisa mengganti, jadi berapa bobot yang bisa kita kasih sebagai guru, berapa? Karena kan pertanyaan dari situ, apakah yang rasa asin, kuenya yang rasa asin itu bisa diganti. Kalau umpama bisa diganti dengan alasannya, mungkin itu bisa sampai 9 atau berapa. Tapi kalau seandainya soalnya itu ada siswa yang jawab dengan tidak, berapa nilai yang kita mau berikan ke anak itu? Terima kasih. Ya, makasih Bu. Jadi di aplikasi ini memang soal yang ada, misalnya siswa menjawab apa saja, mungkin dia coret 1-2 kata, itu sudah diberi nilai 0 kalau salah. Tapi kalau dia tidak menjawab, itu diberi nilai 9. Nah, ini aplikasi yang bekerja. Ternyata perhitungannya seperti ini. Kalau siswa tidak mengetahui apa-apa, tidak menjawab, berarti memang nilainya agak berkurang dari. Jadi kalau misalnya dia mengosongkan kegiatan ke pekerjaan, mungkin dia lambat mengerjakan ataupun tidak tahu, itu skornya 9. Tapi hitungan sistem kita tidak tahu bagaimana kenapa 9. Jelas itu untuk untuk kalkulasi mungkin pengurangan nilai, atau mungkin ada aplikasi hitungan yang ada, sehingga kalau dia sudah menjawab nilainya 0, hanya 3 pilihan. Benar 1, kemudian salah tapi sudah ada isi jawabannya 0, kemudian tidak menjawab sama sekali, kosong, itu 9. Jadi 3 pilihan itu saya tidak ada lagi pilihan lain oleh sistem yang bisa diberikan oleh guru, alternatif lain tidak ada. Itulah Pak, sekalipun jawabannya siswa itu mengatakan tidak. Kan 2 tadi, ya atau tidak. Ya, walaupun dia sudah menjawab tidak, kemudian sudah ada coretan jawaban di kolom itu, tetap diberi nilai, misalnya salah, diberi nilai 0. Tidak ada pilihan lain. Karena ini kan sistem yang bekerja, bukan apa namanya, bukan oleh guru. Jadi sehingga sistem hanya bisa menjawab salah, benar dengan tidak ada jawaban. Tidak ada pilihan alternatif lain oleh guru untuk memberi poin. Ya, kecuali memang diberi soalnya tidak dalam bentuk aplikasi ini, bisa saja guru memberi pertimbangan. Kalau misalnya benar dia punya pilihan tapi alasannya salah, mungkin ada nilai. Ini tidak, salah 0, tidak. Walaupun misalnya benar jawaban, kemudian penjelasannya salah, itu tetap diberi nilai 0. Seperti itu. Ada pilihan lain. Iya Pak, terima kasih. Ada sistem yang bekerja, Bu. Ya Pak, kalau bisa Pak di-share nanti di materi. Ya, nanti di-share dia punya aplikasi, Bu, di dalam bentuk Windows dia. Kalau misalnya dari Bapak Ibu kita mau demo, bisa dari awal, dari promosi ada waktu. Kita mulai dari melihat bagaimana memasukkan siswa, kemudian membuat kegiatan sampai pada memeriksa. Saya sudah siapkan rekaman videonya. Kita bisa lihat sepintas, mungkin kita bisa share di sini. Bagaimana? Ya, mungkin bisa Pak. Ini sampai jam berapa ini? Bisa praktek Pak. Room tergantung kita, karena kita yang pegang. Dengan Teh Umi tadi mohon izin istirahat, kurang sehat. Jadi bisa kapan saja kita tutup sebentar. Boleh Pak Yusuf, silakan ya. Ya, mungkin supaya lebih aplikasinya lebih nyata bisa terlihat, mungkin kita bisa praktek mulai dari awal ini. Akan coba. Mudah-mudahan teman-teman yang TOT Aksi Makassar ini ikut, supaya mungkin ada kendala yang dihadapi bisa kita share di sini. Nah, saya beberapa kali mengulang juga, biasa ada kendala karena aplikasinya terlalu berat. Biasanya ada loading agak lama sehingga tidak bisa masuk di aplikasi. Sehingga ini sudah rekaman. Jadi pertama, karena ini bekerja di
bad Windows itu harus menonaktifkan virus. Saya coba buka dulu bagaimana ini. Ini bisa terlihat di layar ya? Belum Pak, belum. Belum terlihat ya? Belum. Oh, tunggu. Nah. Ini sudah terlihat ini? Sudah kelihatan, sudah. Kecil. Jadi pertama kita klik kanan di Semadaf ini sampai dia berwarna kuning. Nah, kemudian kita nonaktifkan juga firewall lewat kontrol panel. Itu sudah ya seperti ini firewallnya, turn off, terus turn Windows ini. Jadi kita matikan turn off. Ini kemudian kita oke. Ini semua antivirus sudah tidak bekerja lagi. Jadi pada saat melaksanakan ujian semua antivirus dimatikan. Nah, setelah selesai ujian baru kembali. Ini supaya programnya tadi tidak dibaca oleh virus. Ini kan tentu akan dibaca oleh virus ini. Dibaca sebagai virus oleh antivirus. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah selesai, ini kita coba masuk di sistem. Kita bisa lihat. Nah, ini kemudian mengekstravasi, saya kira sudah. Ini kita menyiapkan nama. Nah, ini di Excel kita bekerja, Bapak Ibu, di Excel. Kalau Bapak Ibu sebagai guru tentunya sudah punya nama siswa, siswa. Tinggal di, ya, belum aktif ya? Oh ya. Ini kalau sudah terlihat ini Pak, Sudah, ya, oke. Nah ini, kalau sudah kita sebagai guru tentu nama siswa sudah ada, jadi tidak perlu lagi dibuat. Tapi kalau kita belum punya, hanya sekedar latihan, aturan untuk pemberian nama di Excel ini, dia di A2 untuk nama pertama, kemudian B2, untuk A1 ini NIS, nomor atau NIS, kemudian ini karena rekaman ini, saya ulangi dulu. Ini kalau kita lihat di sini, di nama siswa A1, kemudian untuk nomor NIS, maksudnya NIS di A1, kemudian nama di B1. Untuk mulai namanya itu startnya di A2 semuanya, harus di A2. Tidak bisa di kolom lain, karena sistem sudah akan baca seperti itu. Jadi untuk kolom A2 itu mulai dari nama siapa, kemudian sampai di seterusnya. Jadi aturannya harus mulai dari A2 untuk NIS misalnya, atau mungkin nomor peserta. Kemudian untuk nama di B2 mulainya. Setelah itu kita save as. Nah, save as-nya juga harus ditempatkan di tempat yang mudah dicari, karena nanti akan di-upload kembali pada saat mau memasukkan ke sistem. Yang kita simpan misalnya di dokumen atau di mana, yang jelas filenya itu mudah kita temukan pada saat kan dibutuhkan. Nah, kita lihat menyimpannya, beri nama, daftar nama siswa, misalnya kelas 7 atau kelas 8, sesuai dengan peserta yang ingin kita ikutkan dalam ujian. Kalau sudah selesai, kita tutup, kita masuk ke, nah sekarang kita pindah untuk mengupload siswanya. Saya tutup dulu ini.
Nah, sekarang kita coba pada saat ingin menambah siswa. Sekarang kita akan lihat, ini yang terpenting karena kita akan mencetak kartu ujian. Jadi kita gunakan ini. Bapak Ibu akan masuk di motivasi, kemudian ada menu motivasi, ini kita klik. Ini sekarang ada mulai aplikasi. Ini cukup lama, biasanya loadingnya lama. Ini karena aplikasi modulnya cukup berat, jadi berputar, kita tunggu. Nah, seperti ini sudah. Ini kita klik sini Puspendik untuk username, kemudian password Puspendik @2018. Jadi username Puspendik, kemudian passwordnya Puspendik @2018. Kemudian kita login. Ini memakan waktu juga. Ya, ini sudah terlihat ada daftar siswa di sini. Kita klik daftar siswa. Kemudian di sini ada untuk mengambil upload siswa. Kita cari di mana kita tempatkan tadi. Nah, ini saya juga lupa tadi di mana simpan, berulang. Setelah saya impor ternyata tidak berhasil. Ini karena salah ambil ini. Terulang sebentar. Nanti akan 100% di sini, menunggu 100%. Nah, nanti walaupun sudah 100% karena nama yang saya gunakan tadi bukan nama yang baru saya buat. Saya ulangi pengambilnya. Jadi bisa ditindih dia. Jadi yang siswa yang terambil yang terakhir itu yang akan tersimpan sistem. Jadi kita milih misalnya 5 atau 10 siswa akan ujian, kita masukkan. Nah, nanti namanya muncul di sini, ini NIS-nya, ini nama, kemudian ini username, password. Ini sudah disiapkan oleh aplikasi ini. Username dan password ini akan digunakan oleh siswa pada saat masuk ujian. Kita ngecek, nah ternyata belum masuk. Kita periksa dari yang terakhir sampai urutan 43 tidak ada. Ini kan sudah ada siswa yang lain sudah masuk. Nanti Bapak supaya tidak keliru, ini bisa dihapus semua ini. Nama siswa yang ada di sini bisa dihilang di warna merah ini supaya tidak mengganggu. Ini nama-nama Jakarta ini kan belum, ini masih dipakai uji coba kemarin ini. Ini bisa dihapus hingga pada saat diambil siswa yang kita akan ujian tidak lagi ada nama-nama yang lain. Di tempat yang lain, yang tempat saya simpan tadi rupanya ada di flash. Ini daftar nama siswa sudah 100%. Tambah siswa, ini juga bisa ditambah secara manual ini. Di merah ini kalau misalnya masih ada siswa yang terlupa saat inputnya di sini, boleh ditambah manual yang warna merah ini untuk menambah siswa manual. Ini diambil yang terakhir. Biasanya ditempatkan terakhir ya, sama yang baru masuk tadi. 5 orang tadi saya buat siswanya. Nah, ini sudah ada di halaman terakhir ini 7A nomor urutnya tidak berurut namanya. Nah, tapi kalau dia sudah muncul di sini, ini kan nanti kita akan buatkan kegiatan. Nah, itu setelah nama sudah jelas, pastikan sudah ada. Sekarang kita buat kegiatan. Ini tidak yang buat kegiatan sekarang. Ini kalau mau menambah tadi nih, ada siswa yang terlupa tidak sempat masuk di Excel tadi, bisa ditambah di sini.
secara manual di sistem. Sekarang kita daftar kegiatan, membuat daftar kegiatan. Ini daftar kegiatan maksudnya untuk peserta itu mau ikut ujian paket apa atau mata pelajaran apa. Ini kita tentukan misalnya nama kegiatan, nama kegiatannya ujian kelas kelor misalnya. Ujian kelas kelor. Ini nama kegiatan. Bapak misalnya ujian semester 1 atau ujian formatif pertama. Kemudian di sini nama sekolah. Ini akan muncul di kartu nanti, di kartu ujian, sehingga harus sesuai dengan di mana dilaksanakan kapan. Ini paket soal. Paket soalnya cukup banyak ini. Paket soal. Ada fisikanya, biologi, ada apa namanya. Nah, ini saya ambil yang terakhir ini. Langsung hidup. Saya klik. Kemudian kita akan memilih siswa yang ikut di paket akan ikut di ujian ini, ujian untuk paket kelangsungan hidup organisme. Jadi kebetulan 5 yang kita pilih, 5 yang akan muncul pada saat selesai dicetak. Di sini ada kita checklist siswa yang akan ini, kemudian selesai, oke, berhasil. Ini sekarang sudah berhasil kita memilih siswa yang ikut paket ujian ini, paket ISD kelangsungan hidup, nama ujian yang misalnya ujian kelas kelor. Kemudian kita cetak kartu siswa. Setelah cetak kartu siswa ini tetap kita akan dalam bentuk PDF nanti. Kita akan print out dan dibagikan kartu itu kepada siswa. Masing-masing sudah punya. Ini kita simpan. Menyimpan juga harus di folder yang tertentu, misalnya di aksi. Beri nama, boleh diganti namanya, peserta kartu peserta kelor misalnya. Nah, kita save. Nah, sudah selesai, berarti sudah artinya sudah selesai, tinggal kita keluar. Jadi tugas kita sebagai admin atau guru dalam mempersiapkan peserta ujian sudah selesai. Tinggal menyiapkan lagi siswa untuk ikut ujian. Agar nama siswa itu masuk sesuai dengan soal yang diberikan, ini aplikasi ini, yang folder aplikasi yang kita sudah buat di sini itu di-copy ke komputer yang akan kita gunakan ke siswa untuk ujian. Seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Tugas berikutnya berarti tinggal mempersiapkan kelas berikutnya untuk siswa untuk ujian. Jadi sudah selesai tugas sebagai admin. Nah, kemudian kalau misalnya kita ini model kartunya seperti ini, model masih ada di sini, saya lihat dulu. Model kartu yang sudah kita cetak tadi ada di ini. Rupanya PDF tidak ini. Ini model kartu sudah tidak bisa terambil tadi. Saya share lagi.
Hanya file PDF ini tidak bisa terambil. Nah, kalau misalnya sudah selesai, sekarang kita siapkan untuk siswa ujian. Mereka sudah memperoleh kartu masing-masing atau username dan password. Sekarang kita siapkan siswa untuk ujian. Nah, kalau peserta ujian ini sudah ini kita coba. Nah, ini kartu yang tampilan awal desktop ini di laptop seperti ini, username kemudian password. Username mereka dapat tadi hasil generate dari aplikasi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 kolom masih berarti 10 digit ini. 10 digit. Nah, kemudian passwordnya juga sudah digenerate oleh sistem. Passwordnya ini. Kemudian peserta sudah selesai login. Menunggu ini seperti ini. Jadi ada pilihan SD. Mengapa SD muncul? Karena memang tadi kita memilih paket SD. Kemudian IPA. Nah, topiknya kelangsungan hidup sesuai dengan yang kita sudah pilih. Jadi siswa akan mendapat topik sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan dari awal. Nah, di sini ada modul pendahuluan, ini siswa bisa baca ini sebagai pengantar. Ini siswa baca sebelum ini bisa di-download. Kemudian kalau sudah diberikan waktu untuk membaca, jelas di next. Kemudian klik lagi SD tentang materi ini. Nah, di sini ada ujian kelas kelor. Jadi ya masuk sesuai dengan kelas yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang sudah ketik soal, berarti menunggu. Ini ada petunjuk kolom navigasi, ada tanda untuk bertanya, untuk help-nya, ada tombol navigasi kiri kanan banyak. Ada kalkulator, ada untuk mistar, ada pilihan ganda. Tidak saat ini ada centang lebih dari satu bisa. Kemudian ada esai, ada drop down, memilih. Jadi variasinya banyak soalnya ini. Kemudian ini ada juga untuk matematika menggunakan lambang-lambang seperti ini. Ini lagi untuk simulasi, bekerja simulasi. Ini ada tabel, kemudian dibuatkan grafik. Grafiknya seperti apa nanti dipilih oleh peserta. Ini sangat menarik untuk siswa karena animasinya ada bergerak. Nah, kalau misalnya di soal IPA sampai pada gerak mirip misalnya atau apa, bergerak semua benda-bendanya. Ini contoh, ini sudah masuk dalam soal ini. Ini ada gambar, kemudian peserta sudah memilih materinya. Jadi optionnya sebelah sini tinggal diklik. Kemudian bisa pilihan di sini lanjut, next, ini saya percepat saja. Ada gambar. Ini seperti ini juga ada gambar, kemudian tinggal memilih. Jadi saya pikir sudah, kalau siswa kelas di kelas 4 ini sudah masuk yang 4 ini. Analisis. Ini sudah masuk esai. Ini saya tes, di sini siswa menjawab ini. Setelah dia memilih pilihan di sini, jelaskan jawabanmu. Jadi misalnya kalau jawabannya salah, tapi di sini benar, tetap salah. Tidak sesuai dengan penjelasannya. Atau misalnya di sini benar, tapi di sini hanya menyerempet
sedikit sudah benar, berarti benar. Tapi kalau di sini yang salah, masih ada pertimbangan guru memberikan nilai satu. Kalau sini sudah, yang penting sudah jawabannya sudah ada sedikit mengena di sini. Itu tergantung guru bisa beri jawaban hasil. Sekarang kita lihat yang berikut modelnya, ini sudah saya semua di sampai terakhir ini. Ini juga ada gambar. Kemudian bagaimana cari biji masuk ke dalam kebun misalnya. Ini ada penjelasan di sini. Ini saya percepat saja. Ini juga gambar. Ini perlu analisis juga. Dapatkah perkawinan antara pohon mangga dengan bunga matahari? Pertanyaannya kalau ya, kalau tidak, alasannya apa? Ini kebetulan dijawab tidak ini. Alasannya apa? Ini mengerjakan soal ini anak saya ini. Jadi saya sudah kelas 6, saya coba suruh mengerjakan. Ternyata dia benar, dua salah atau satu salah tadi. Kan sudah selesai. Nah, untuk selesai, ini harus keluar menggunakan password ya, masukkan password. Ini passwordnya kalau dia selesai, dia harus ketik password untuk keluar. Kalau tidak, Anda bisa keluar nantinya. Nanti passwordnya jelas semua ada di panduan untuk keluar dari ujian. Nah, kemudian sudah selesai tugas ini, siswa untuk ujian sudah selesai, tinggal kembali lagi ke guru untuk memeriksa. Jadi kalau sudah selesai ujiannya, guru langsung memeriksa saat itu juga, atau mungkin butuh waktu lagi. Yang penting filenya sudah diambil. Jadi pekerjaan siswa yang sudah selesai diambil, kemudian di-upload oleh guru. Ada bagian upload yang warna biru, sudah lewati tadi. Nah, ini sekarang di penilaian, seperti ini penilaian. Memeriksa ini tahap terakhir, guru memeriksa. Nah, sekarang kalau sudah memeriksa berarti kembali lagi ke Postpendik. Karena login dari admin sekarang. Passwordnya Postpendik, kemudian passwordnya Postpendik 2018. Ini guru lagi yang bekerja nih. Ini salah passwordnya, saya ulangi. Kita login lagi. Nah, ini untuk di pemeriksa juga kembali kita ke daftar kegiatan. Ini tadi saya katakan ada upload jawaban peserta di sini. Warna hijau ini, di sini upload jawaban. Sekarang kita memeriksa yang ini. Warna biru ada. Untuk memeriksa juga masuknya harus ada password. Passwordnya 123456. Nilai ujian 123456. Ini sudah selesai. Kalau untuk pilihan ganda tidak masalah. Pilihan ganda kita ketik otomatis menilai ini. Kita klik warna biru, oke. Jadi sudah selesai diperiksa oleh sistem karena pilihan ganda. Sekarang tugas kita sebagai guru memeriksa yang esai ini. Memeriksa esai. Jadi ini secara otomatis pilihan ganda sudah selesai diperiksa. Sekarang tugas selanjutnya memeriksa yang pilihan esai tes. Kita klik saja sini. Ini muncul. Ini jawaban serta ujian. Di sini ada pedoman. Ya.
kemungkinan jawaban benar apa semua. Kalau misalnya kalau dia menjawab yang salah juga ada alternatifnya sini di bawah. Itu atau jawaban lain yang mirip. Ini jawaban yang salah jika dia jawab ini salah. Walaupun panjang-panjang jawabannya, kalau masih mengena di sini tetap diberi nilai 0. Kalau ada yang menyerempet di 1, 2, 3 ini alternatif jawaban. Kalau tidak mengisi sama sekali 9. Begitu semua. Jadi bisa kita mengecek pedomannya sebelum eksekusi nilai. Sini pilihan nanti. Pilih 1, 0. Ini kembali lagi kita sudah warna birunya sudah bertambah. Kita percepat saja viewnya. Ini sudah selesai. Kita masuk lagi di login login petugas. Kita bisa upload hasil ujiannya. Sudah selesai. Ini hasil ujian yang sudah diperoleh karena 5 orang dari peserta hanya 1 yang selesai. Ini tingkat kesukaran soal. Di sini ada syaratnya seperti ini. Ada skornya, jadi ada jawaban siswa, skor ini tingkat kesukaran, di sini skor perolehan siswa. Ini ada 5 orang yang ikut tadi. Itu. Dia sudah selesai dikerjakan oleh aplikasi, siswanya sudah selesai ujian, guru juga langsung melihat hasilnya seperti itu di Excel. Terima kasih, mungkin demikian penjelasan singkat tentang bagaimana pemanfaatan aplikasi ini dari mulai mengambil atau menambah siswa sampai pada memeriksa dan melihat hasil peserta ujian. Demikian, mungkin ada hal yang perlu didiskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Kita lanjut ke pertanyaan di kolom chat saja Pak. Ini ada pertanyaan yang senada dari Pak Ade dan Pak Victor. Ini pertanyaannya, apakah aplikasi ini bisa digunakan untuk pemberian tugas sehari-hari Pak? Ataupun untuk ulangan harian, ulangan semester, sampai pada ulangan semester. Apakah bisa digunakan? Iya, pada dasarnya aplikasi ini kan membuat kompetensi esensial yang tentunya kalau kita mengikuti KD ataupun urutan pembelajaran yang ada di sekolah, ini agak sulit kalau kita menggunakan untuk sebagai ulangan akhir semester atau ulangan ini. Jadi memang soal-soal ada hanya untuk menguji kompetensi siswa di bidang IPA atau matematika, sehingga kita bisa memberikan feedback, oh nah ini kurang di sini. Tapi kalau untuk digunakan ulangan harian, ulangan umum atau semester, ini agak sulit karena kita tidak beri kebebasan oleh Puspendik ini untuk aplikasi soal atau mengatur soal yang diinginkan. Memang nanti harapan kita untuk KD yang kita sudah ajarkan mungkin tidak akan jalan dengan soal yang ada. Sehingga memang hanya untuk menguji kompetensi siswa ini tentang kemampuannya bidang IPA, Bahasa Indonesia, dan matematika. Jadi sebatas untuk formatif sepertinya. Sementara mungkin itu jawaban. Jadi memang agak sulit untuk digunakan dalam tugas sehari-hari siswa ya Pak? Iya. Hal-hal tertentu saja. Kemudian Pak, ada lagi pertanyaan dari Ibu Mimi Suparmi yang menanyakan untuk option berupa gambar apakah bisa atau tidak Pak? Nah, itu kalau dilihat semua soal yang ada gambar ataupun simulasinya atau mungkin yang sebenarnya tidak ada yang bentuk ini. Jadi pilihan gandanya atau opsinya tidak ada yang berupa gambar. Kalau soal ini, soal yang ada di sini. Jadi banyak di option di soal saja.
baik di simulasi ataupun animasi semuanya di soal. Jadi anggarannya opsinya terbatas pada uraian singkat saja, tidak ada yang gambar. Kalau melihat model soal yang ada, yang beberapa soal yang ada. Memang kekurangannya ini bukan karena memang kita tidak diberi kebebasan untuk merancang soal sendiri, itu kan sudah tersedia. Jadi kita tinggal menggunakan saja. Jadi memang guru tidak bisa punya wewenang untuk membuat soal ataupun mengedit soal yang ada. Gitu. Tinggal kita menggunakan saja apa yang ada di sini Ya, dalam. gunakan saja. Oke, selanjutnya Pak, pertanyaan dari Ibu Niar. Pertanyaannya, apakah aplikasi motivasi ini bisa digabung dalam satu laptop dengan aplikasi lain? Contohnya aplikasi Dapodik. Apakah bermasalah atau tidak? Bagaimana, Bu? Pertanyaannya, apakah aplikasi motivasi ini bisa digabung dalam satu laptop dengan aplikasi yang lain? Misalkan aplikasi Dapodik. Apakah bermasalah atau tidak? Ya, saya pikir tidak masalah karena memang dia berdiri sendiri dan tidak diinstal dia. Aplikasinya tidak terinstal di laptop. Tidak terinstal sehingga memang tidak mengganggu aplikasi lain. Dia hanya digunakan saat membuka lewat bukan juga lewat Windows, tapi dia lewat Windows Bed itu yang ini orang komputer yang tahu persis itu. Kalau saya pikir tidak, dia tidak akan mengganggu sistem karena memang tidak instalasinya tidak sampai masuk ke sistem. Gitu. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan tadi dari Pak Abdul Ghani yang terlewat di atas. Pertanyaannya, apakah bisa dijelaskan kelebihan dari tes yang ada dalam aplikasi ini Pak? Kelebihannya. Ya, tadi karena memang soal ini sudah terstandar, kemudian soal-soal ini sudah dipilih soal-soal yang substansinya memang esensial dan memang digunakan untuk mengetes kemampuan siswa yang punya kemampuan di atas rata-rata yang nanti akan dipersiapkan untuk mengikuti event-event nasional ataupun internasional. Jadi kita sudah bisa melihat dari awal hobi ini berbakat untuk matematika, ini berbakat untuk IPA, kemampuan bahasa yang bagus, sehingga memang aplikasinya cocok untuk mengetahui kompetensi awal siswa, sehingga kita dalam melakukan pembinaan lebih awal lebih baik. Jadi kita sudah punya modal untuk siswa ini kuat di IPA, ini kuat di matematika, sehingga kita bisa bina lebih lanjut untuk dipersiapkan di event-event nasional atau internasional. Itu. Selanjutnya Pak, pertanyaan dari Ibu Sri Rahayu Setiawati. Ini pertanyaannya, apa bedanya soal dalam aplikasi dengan soal-soal yang ada di rumah belajar? Ya, saya pikir soal ini lebih tingkatannya kalau kita lihat di rumah belajar. Ini kan sudah mengambil duplikat dari TIMSS atau soal-soal yang standar internasional. Jadi memang kalau ini digunakan untuk melihat kemampuan siswa, ini lebih tepat untuk menggunakan aplikasi ini. Dan sudah terstandar, saya katakan tadi sudah soal-soalnya juga sudah terstandar. Tapi kalau di rumah belajar dan soal-soal itu juga sudah divalidasi atau sudah diuji coba dan sudah saya pikir bisa digunakan juga untuk hampir sama lah mungkin tingkatan rumah belajar. Cuma saya selama ini belum pernah juga lihat bagaimana soal-soal di rumah belajar itu. Gitu. Mungkin begitu jawaban dari Pak Yusuf, Ibu Rahayu. Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Ini Pak Abdul Ghani yang mengangkat tangan, disilakan Pak. Abdul Ghani masih monitor. Pak Abdul Ghani, kalau ada pertanyaan.
Atau bahkan yang lupa turun tangannya mungkin ini. Ya mungkin lupa turun tangannya. Pin lupa kemudian sudah tidak aktif. Saya lihat soundnya sudah apa? Pikirnya sudah tertutup yang tidak muncul. Ada Bapak Ibu yang lain? Jika masih ada yang mau ditanyakan, disilakan. Jika masih ada waktu. Coba dicek di kolom chat kembali dari atas sampai bawah apakah masih Ada Pak Hasan Basri itu, Ibu Caroline, Ya. Pak Hasan Basri mau bertanya itu. Oh iya, silakan Pak Hasan. Pak Hasan Basri mau bertanya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Pak. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Halo. Halo. Silakan Pak Hasan. Suaranya ada nggak? Ya, ada Pak. Silakan. Silakan Pak Hasan. Halo, Pak Hasan. Belum bunyi. Pak Hasan silahkan Pak. Masuk suaranya, Pak. Jelas. Ini agak trouble sedikit salah perangkat saya, Pak. Oke, yang saya tanyakan, apakah ini aplikasi ini berfungsi hanya untuk level, mohon maaf tadi kalau saya lihat sepintas itu untuk SD ya, Pak ya? Apakah untuk jenjang yang SMP atau SMK sudah tersedia atau baru cuma SD saja? Kemudian yang kedua, saya perhatikan ini aplikasinya mirip sekali dengan aplikasi Exam kalau nggak salah, persis secara garis besarnya. Apakah memang seperti itu atau memang tidak gitu? Sekian, terima kasih. Silakan ditanggapi. Siapa tadi? Pak Hasan. Iya. Hasan Basri. Mbak Sri, begini Pak sendiri. Itu sementara yang aplikasi hanya dikembangkan untuk SMP. Jadi untuk SMP 3 mata pelajaran. Matematika, IPA, kemudian bahasa. Itu sementara itu. Jadi SMA mungkin di tahun 2020 akan dikembangkan oleh Puspendik. Jadi ini milik kementerian ini Pak. Aplikasi ini milik kementerian dan memang karena ini milik kementerian mirip-mirip dengan UNBK yang memang berbasis exam. Jadi seperti itu yang aplikasinya. Jadi kita tidak punya sudah tersedia aplikasi ini, tinggal digunakan oleh guru dalam menilai kompetensi siswa. Kira seperti itu. Pak Hasan Basri. Gimana Pak Hasan? Hasan? Cukup Bu, makasih. Iya. Terima kasih Pak Hasan.
Eh, lanjut ke penanya selanjutnya, Ibu Niarni Syahril. Silakan Bu, Ibu atau Bapak ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Silakan. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Ya, selamat malam Bu Niar. Gimana? Ya, saya secara pribadi sangat tertarik dengan materi malam ini tentang aplikasi motivasi ini Pak. Kalau saya menyimak dari tadi awal materinya, mungkin ini aplikasinya karena saya di SD, mungkin untuk SD khususnya di kelas 4, 5, 6 memang untuk menguji kompetensi mereka khususnya di bidang studi apakah itu matematika, IPA dan bahasa itu mungkin untuk aplikasi ini sangat sangat baik. Yang jadi pertanyaan saya, apakah mungkin aplikasi ini bisa digunakan kalau misalnya kita guru untuk mengikutkan murid-murid kita atau siswa kita untuk ikut olimpiade semacam sains kan, kalau sains kan ada IPA, matematika dan bahasanya juga. Apakah mungkin soal-soalnya ini ada atau ada pemiripan dengan soal-soal di olimpiade itu? Itu aja Pak, terima kasih. Halo. Ya, halo. Halo. Ya. Silakan Pak Yusuf. Ya. Aja. Ya. Ya, makasih Bu. Jadi saya pikir untuk soal-soal ini karena memang dipersiapkan untuk menguji kompetensi siswa. Nah, ini tepat sekali untuk kita mau melihat kemampuan awal siswa tentang IPA, biologi, IPA atau matematika dan bahasa, karena soal-soalnya memang diadopsi dari soal-soal Teams ataupun PISA yang memang cocok untuk mengetahui pengetahuan awal siswa, walaupun soalnya tidak setara dengan soal-soal tapi yang jelas soal ini kalau sudah kita berikan ke siswa, kita bisa mengambil lebih awal, mengetahui lebih awal kemampuan yang dimiliki siswa di bidang 3 bidang itu IPA, biologi dengan matematika. Kira mau digunakan lebih bagus Bu, kalau misalnya untuk anak kita mengetahui kemampuan awalnya ataupun kita persiapkan untuk mereka berlomba di event-event nasional. Gitu. Ya, bagaimana Ibu Nia? Ya, saya pikir itu udah cukup. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Bapak Lukmanul Hakim. Pertanyaannya, bagaimana cara memeriksa hasil tes dari aplikasi ini jika dikopikan ke laptop lain tanpa menggunakan jaringan Wi-Fi? Cara memeriksa hasil tes. Ya. Bisa di out ini. Ya, halo. Ulangi Pak. Pertanyaan dari Pak Lukmanul Hakim, katanya bagaimana cara memeriksa hasil tes dari aplikasi ini jika dikopikan ke laptop klien tanpa menggunakan jaringan Wi-Fi? Ya, jadi nanti jawaban siswa atau jawaban peserta ujian itu tinggal kita mengcopy hasil ujian yang sudah terekstrak di data folder yang kita bagikan ke komputer siswa. Ya, kita ambil kemudian kita upload di di komputer kita yang tempat membuat soal tadi. Jadi walaupun dia misalnya bukan komputer server sama-sama clean, tapi tinggal mengambil hasil pekerjaan siswa, foldernya sudah ada, foldernya di copy kemudian kita upload di komputer tempat membuat soal tadi. Jadi seperti itu. Jadi tidak perlu tidak menggunakan wifi, tinggal mengcopy saja hasil pekerjaan siswa.
Ya, mungkin demikian Pak Lukmanul Hakim jawaban dari Pak Yusuf. Selanjutnya kepada Bapak Ibu lagi, kalau masih ada yang mau bertanya, saya silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Masih ada pertanyaan? Ini dari Ibu Sri Rahayu. Apakah ada pembahasan soalnya? Pertanyaannya, Pak. Ya, di modul ini sudah disiapkan dengan pembahasan soal, kemudian alternatif pembelajaran juga ada lengkap. Jadi soal-soal yang diberikan, kemudian dibahas dan diberi alternatif untuk pilihan untuk pembelajarannya dari materi yang ada. Sudah lengkap. Lengkap semuanya. Tinggal kita menggunakan ya, Pak. Ya. Tinggal Silakan lagi pada seluruh Bapak Ibu yang ingin bertanya. Masih ada waktu. Ada ibu atau bapak ini Insi Rofiah. Ya, Ibu atau ya silakan Bapak atau Ibu Insi Rofi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. jam 10 ya. Ibu Carol. Ya, Pak. Apakah semua pertanyaan di kolom chat sudah dijawab oleh center atau ada yang terlewatkan? Makanya saya sementara menyisir juga Pak dari atas. Tolong dicek dulu kembali. Ada Ibu itu. Ada pertanyaan dari Ibu Anita. Ya. Di kolom chat Ibu Anita. Please. Ini pertanyaannya. Yang mana Pak? Saya tidak temukan ini Pak. Yang saya temukan ini dari Ibu Asia tadi Pak. Ada pertanyaannya. Dari Ibu Anita mau bertanya, gimana ya Pak solusinya apabila terkadang aplikasinya tidak mau jalan, dan apa password untuk masuk ke hasil penilaian siswa Pak? Mohon share password. Itu pertanyaannya. Ya, paling bawah ya Pak. Ya. Saya ulangi Pak, pertanyaan dari Ibu Anita. Gimana Pak solusinya apabila terkadang aplikasinya tidak mau jalan? Dan apa passwordnya untuk masuk ke hasil penilaian siswa?
Mohon di-share passwordnya, Pak. Memang kendala beberapa teman-teman kemarin karena kami disuruh untuk diseminasi. Memang kendala di laptop misalnya dia RAM-nya harus yang 2 GB, kemudian Firefox-nya harus yang terupdate, yang terbaru. Biasanya kendala situ Firefox. Kemudian beberapa aplikasi juga sering tidak bisa connect karena di laptopnya C-nya sudah penuh. Jadi setidaknya dikosongkan dulu C, kemudian gunakan komputer yang space-nya sudah memorinya sudah cukup tinggi. Kemudian untuk masuk di penilaian, memang diminta pada saat kita masuk menilai jawaban itu ada password yang harus diisi, itu 123456. 123456. Kemudian kalau kita mau membuka pembahasan, itu ada juga password diberikan 78911. 78911 untuk membuka pembahasan. Dan setiap soal itu ada pembahasannya, kita diberi mengisi password 78911. Sementara untuk kode menilai jawaban itu 123456 yang beberapa password yang disiapkan untuk bisa login di menjawab siswa, menilai jawaban siswa, kemudian membuka pembahasan. Kemudian untuk password keluar dari setelah ujian itu ada juga password yang harus diberikan, itu 1241145114. Itu kalau disambung jadi rahasia. Jadi 12-nya R, kemudian A-nya 4, itu 11H, 4 lagi, 5 itu S, I 1, kemudian 4 A. Jadi kalau ini jadi rahasia. Jadi kodenya 1241145114. Itu untuk kode keluar dari ujian. Jadi selesai ujian juga sistemnya minta kode password. Mungkin itu sementara yang bisa saya berikan penjelasan. Ibu Caroline. Oh iya. Ibu Caroline. Halo ya Pak. Iya. Saya nanya sedikit sama Pak Yusuf ya, boleh? Oh iya, silakan. Halo Pak Yusuf. Ya, silakan Pak Dinas. Ya, saya lihat besar memang filenya ya Pak ya. 700 megabyte. Ya. 700 megabyte itu SD, SMP itu berapa? 500 lebih. 500 lebih ya. Ya, Agak berat kalau besar memang ya. Karena isinya kan dalam modul Pak, gambar-gambar. Iya. Modul animasi. Jadi sehingga besar memang. Kalau SMA kira-kira Pak kapan terbitnya? Tahun ini juga? Kemarin 2018, direncanakan 2020, berarti tahun ini berarti ada pengembangan gitu. Ya mudah-mudahan. Sudah UN kan tidak ada. Nah, Iya. Direncanakan kemarin fokus pendik, kalau misalnya mau mengajukan ini bisa jadikan bahan untuk kegiatan ini, untuk pengganti ujian UNBK atau karena rencananya kan pelaksanaan ujian akhir sekolah itu di kelas 11, asesmen apa itu? Ya, semester 4. Kelas seperti ini yang bagus diberikan ke SMA karena sudah standarisasi, sudah valid apa semua reliable, bagus. Cuma barangkali ya SMA belum, mudah-mudahan keluar tahun ini. Iya. Oke, terima kasih itu aja Pak Yusuf. Kita tunggu informasi, mudah ini bisa tahun ini bisa terlaksana itu.
Terima kasih Pak Adri. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Tuti. Pertanyaannya, kalau menggunakan server, berapa jumlah siswa yang bisa mengaksesnya? Kemudian pertanyaan keduanya, apakah soal yang diberikan ke siswa itu sama atau random? Ya, kalau misalnya dijadikan server tergantung berapa saja komputer klien yang ada di kliennya bisa di anu. Nah, kemudian untuk soal apa namanya? Soalnya tidak ini. Soal misalnya diberikan ke siswa itu soalnya tidak random dia. Tidak ini. Apa namanya? Jadi perlu pengawasan juga perlu diawasi lah untuk ujian ini. Namanya bukan online kan, dia kan offline. Ya mungkin seperti itu, jadi bisa digunakan berapa saja komputer yang ada di situ. Di server satu mungkin kliennya ada 40 atau berapa, tergantung komputer dalam ruangan, semua bisa. Tapi tidak terbatas ya, tergantung yang ada. Ya, tergantung yang ada. Kemudian berarti soal yang diberikan itu ke siswa itu sama berarti? Ya, soal yang diberikan ke siswa sama. Ya, Dan aplikasinya seperti tidak merandom soal. Demikian penjelasan Pak Yusuf. Ibu Tuti, bagaimana? Ibu Tuti juga saya lihat mengangkat tangan, mungkin ingin berbicara langsung atau bagaimana? Silakan Ibu Tuti. Silakan Bu, kalau ingin berbicara, ada yang mau ditanggapi? Kalau begitu ke penanya selanjutnya Pak, kita lanjut dari Pak Suyanto. Mohon informasi bagaimana cara mendapatkan aplikasi ini. Ya, aplikasinya sudah di-share, saya lihat di di Vicon ini sudah ada di bahan aksi. Nah, memang untuk downloadnya butuh jaringan yang besar karena tadi dikatakan Pak Dianus sekitar 700 mega sudah tersedia. Jadi dalam bentuk WinRAR, WinRAR-nya tidak ekstrak, nanti dari folder belum bisa digunakan. Lengkap dengan tutorialnya saya lihat itu di Mungkin Pak Suyanto nanti dilihat di file yang sudah dibagikan Pak. Itu ada aplikasinya. Ada lagi Bapak Ibu? Yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya ini Pak Yusuf, ini tadi ada pertanyaan dari Ibu Asia yang sempat terlewat. Pertanyaannya, apakah ini bisa di-share ke orang tua, Pak? Ya, karena ini dalam bentuk offline, jadi untuk sementara belum bisa di ke orang tua, jadi tidak online ya Bu. Mungkin seperti itu. Jadi untuk saat ini belum bisa di-share ke orang tua ya? Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Yang ingin mau ditanyakan? Dan jangan lupa saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu, tolong absennya. Nah ini saya melihat baru 78 partisipan yang mengisi absennya. Nah, tadi kita lihat pesertanya sampai 103. Yang mengisi ini baru 8 orang. Ingatkan, jangan lupa absennya diisi. Iya, Ibu Carol, kalau sudah nggak ada lagi pertanyaan baik kalau di chat atau di raising hand,
barangkali sudah bisa ditutup dengan kesimpulan dari Pak Muhammad Yusuf sebagai presiden. Ya, Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, akan segera menutup kegiatan Pikon kita pada malam hari ini. Tapi sebelum kita menutup, saya serahkan kembali kepada Pak Muhammad Yusuf untuk mengambil kesimpulan kegiatan Pikon kita pada saat ini. Silakan Pak. Ya, makasih Bu. Jadi saya pikir untuk materi malam ini untuk digunakan di sekolah, baik di tingkat SD maupun SMP, ini cukup bagus untuk melihat atau mengetahui kompetensi siswa, khusus bidang matematika, IPA, kemudian bahasa Indonesia, yang tentunya biasanya kendala di kita adalah mau menyusun soal atau mengambil soal-soal yang sudah valid. Ini Puspendik sudah menyiapkan soal, ya kita tinggal gunakan. Dan saya pikir di sekolah-sekolah, walaupun sekolah tidak memiliki lab komputer, tapi guru-gurunya sudah memiliki laptop misalnya, itu bisa dipinjamkan ke siswa, mungkin untuk ujian misalnya. Nah, ini bisa mengatasi kekurangan biasa kendala karena kita tidak punya laptop. Nah, memang ini tidak berbasis Android, tapi dia masih offline dan harus dikerjakan di PC atau di laptop. Nah, mudah-mudahan kedepannya jika soal ini aplikasinya sudah ini karena 2 tahun ini masih masa uji coba, dan kalau misalnya sudah merata guru-guru sudah bisa menggunakan, ini bisa saja dijadikan soal dijadikan online oleh Puspendik. Jadi ini kan hostnya dalam bentuk server host ini, local host. Jadi soalnya dalam bentuk local host, tapi suatu saat bisa saja dijadikan online. Barangkali itu yang perlu saya akhiri untuk kegiatan di malam hari ini sebagai kesimpulan. Mudah-mudahan di pertemuan berikut, misalnya kalau dari kami dari LPMP diberikan lagi kesempatan untuk memberikan materi, ini ada satu only yang berbasis online, Sokratif. Ini bagus juga disolusikan kepada teman-teman yang hampir sama dengan aplikasi ini, bisa pilihan ganda, bisa juga benar saran, dan juga bisa esai. Jadi variatif untuk soal-soalnya. Saya pikir terima kasih kepada moderator, host, kemudian pengurus Kelor yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi di malam hari ini. Mudah-mudahan ini merupakan pembelajaran awal bagi kami juga di LPMP, baru kali ini mengadakan Fikon seperti ini. Mudah-mudahan kerjasama kita di depannya bisa berlanjut, namanya untuk materi-materi yang update yang bisa kami share, dan kami siap untuk bekerjasama dengan guru-guru hebat yang ada di seluruh Indonesia, terutama kerjasama dengan Kelor. Terima kasih atas segala partisipasinya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.